Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Husni Mirza, Wakil Bupati Kabupaten Siak beserta rombongan. Yang sama kita hormati Imam Besar Hazrat Al-Fatah Minas. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Tabligh Wakaf Umat Al-Mukarram Ustaz Al-Dinar LC, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, panitia beserta seluruh panitia penyelenggara, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Malam ini saya diberitahu bahwa acara kita adalah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj, nanti selesai Isra Mi'raj bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada lagi namanya malam nisfu Sya'ban. Selesai nisfu Sya'ban masuk Ramadan. Di Ramadan ada lagi peringatan namanya Nuzulul Quran. Selesai Ramadan masuk Syawal. Di Syawal ada lagi namanya Halal bi Halal. Selesai Syawal masuk Zulqa'dah. Di Zulhijjah kita ketemu lagi dalam rapat panitia kurban. Setelah itu masuk bulan Muharram. Bulan Muharram peringatan menyambut hijrah 1 Muharram. Jadi hampir setiap bulan itu ada saja peringatan-peringatan. Sebagian umat Islam setuju karena dengan peringatan kita berkumpul, dengan peringatan membangkitkan semangat, dengan peringatan kita mengambil iktibar pelajaran, dengan peringatan kita menyambung tali silaturahim. Tapi ada yang tidak setuju. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Halal bi Halal, tahun baru hijrah, itu peringatan semuanya bid'ah. Kalau peringatan-peringatan itu bid'ah, maka panitia yang mengundang dolalah, masuk neraka. Yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya adalah yang ceramah. Jadi bagaimana kita menyikapi orang yang membid'ahkan peringatan hari besar? Masyarakat yang tidak paham dijelaskan bahwa peringatan itu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fadzakir, berilah peringatan, inna fa'atir dzikra, karena dalam peringatan itu ada pelajaran yang bisa diambil. Maka kalau ada orang yang tidak setuju, sah-sah saja. Lalu bagaimana kalau kita dibid'ahkan, disalahkan, disesatkan, ditolak-tolakkan? Tidak usah dilawan, buat aja terus, jangan berhenti sampai akhirnya yang membid'ahkan itu capek dan meninggal dunia. Jadi nanti tidak usah risau, panitia yang sudah menyelenggarakan ini laksanakan terus, maka insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan hari-hari besar Islam ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Ada beberapa pelajaran. Saya ringkaskan menjadi 5 pelajaran. Selesai 5 pelajaran ini, nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, tulis di kertas, kita akan bahas dalam tanya jawab insya Allah. Mengapa Ustaz tidak membahasnya lebih dari 5? Karena waktu yang tepat 1 jam itu sudah saya agak-agak 5 ini cukup insya Allah. Yang pertama, bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi
ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jatuh serendah-rendahnya. Selama ini beliau ketika dia kedinginan turun dari Jabal Nur, yang menyelimutinya adalah Sayyidatuna Khadijah. Khadijah meninggal dunia. Tempat dia mengadu, yang melindungi dia adalah Abu Talib. Abu Talib pun meninggal dunia. Dia pergi datang ke Taif. Di Taif dia tidak disambut dengan Tala'al Badru Alaina, tak disambut ramai seperti masyarakat Minas menyambut Ustaz Abdul Somad. Dia disambut dengan lemparan batu, kotoran unta, berdarah tapak kakinya sampai terompahnya basah. Jadi ketika dia sedang jatuh rendah serendah-rendahnya, disitulah Allah mengangkatnya setinggi-tingginya. Jadi pelajaran pertama yang kita ambil dari Isra Mi'raj adalah kalau dalam hidup ini kita jatuh, keluarga meninggal, usaha bangkrut, kesulitan dengan penyakit, kesusahan, dilecehkan orang, disepelekan orang, bersabarlah. Itu tanda-tanda kita akan diangkat Allah derajat setinggi-tingginya, insya Allah. Mungkin ada di antara bapak ibu keluarganya meninggal, usahanya bangkrut, sawitnya turun, pupuknya naik, maka jangan cemas, jangan takut, berserah kepada Allah. Dalam ini kita diajarkan subhana, maka di awalnya adalah penyerahan kepada Allah. Subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat meminta kepada Allah, tidak ada meminta kecuali kepada Allah, tidak ada tempat berserah diri kecuali kepada Allah. La haula wala quwwata. Ini mengajarkan kita jangan bersandar kepada istri, istri akan meninggal. Jangan bersandar kepada suami, suami akan mati. Jangan berharap kepada manusia, hari ini jadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan berharap kepada benda, benda akan binasa. Jangan bertumpu kepada kuasa, kuasa akan sirna. Satu-satunya tempat berharap hanyalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa atasamtu billah la haula wala quwata illa billah. Ini pelajaran dari Isra Mi'raj. Kira-kira bisa hanya bertumpu pada Allah? Dari bunyinya diam ini tak tahu tadi dia setuju dan dia bingung. Sebesar apapun masalah kita, angkatlah tangan, katakan Allahu Akbar. Besar masalah hidup kita, Allah Maha besar. Sulit hidup kita, Allah memudahkan segala urusan kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada tempat meminta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tempat berserah diri hanya kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Di ujung salat pun kita diajarkan begitu juga. Kalau engkau dihormati, dimuliakan, disanjung-sanjung, itu milik Allah. At-tahiyyatul. Engkau dikatakan berlebih punya keutamaan, mubarakatuh. Engkau disanjung, diminta, dipuja dan dipuji, salawatu. Engkau dikatakan baik, hebat, bersih, thayyibatu. At-tahiyyatul, mubarakatuh, salawatu, thayyibatu. Bukan punya kita, itu punya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disadarkan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, insyaallah. Jadi kira-kira peringatan Isra Mi'raj itu baik apa tak baik? Peringatan Isra Mi'raj mengingatkan manusia yang lupa, yang selama ini bersandar kepada hartanya, bersandar kepada popularitasnya, bersandar kepada istri, suami, anak-anaknya, bersandar kepada jabatan dan kuasanya. Semua akan tinggal. Yang kekal abadi hanyalah Dia. Siapa Dia?
la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu Akbar. Apapun yang terjadi serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Mudah-mudahan yang ceramah ini, yang menyampaikan ini bisa berserah diri kepada Allah. Jangan hanya pandai bicara, ngomong, ceramah saja, tapi kita semua mengamalkan dalam kehidupan kita, insya Allah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang kedua. Apa yang kedua? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dibawa ke Masjidil Aqsa, nazala Jibril, turun malaikat Jibril, fafaraja sadri, dibelaknya dada, wajah abis tustin min za'ab, membawa mangkok terbuat dari emas, mamlu'atun bil hikmati wal iman. Mangkok itu isinya hikmah dan iman. Lalu kemudian dibasuhnya, dicucinya dada saya. Summa ghasalahu bima'i zamzam. Jantung dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam. Setelah itu afrahu, diisinya dengan hikmah dan iman. Summa atbaqahu, setelah itu dirapatkannya kembali. Ini menunjukkan bahwa sholat itu nomor dua. Yang pertama sebelum sholat adalah mensucikan hati. Ada yang bilang mensucikan hati, ada yang bilang bukan hati Pak Ustadz, itu yang berdeguk, berdetak sebelah kiri itu jantung, berkelahi. Yang satu bilang hati, yang satu bilang jantung. Kalau gitu kita pakai dua-duanya, jantung hati. Berdegup, berdetak sebelah kiri, segumpal, sekepal. Idza shola'at shola'al jasadu kullu. Kalau yang segumpal sekepal itu sehat, yang lain ikut sehat. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau yang segumpal sekepal itu rusak, sakit, hasad, dengki, musuh hati, dendam kesumat, maka yang lain pun ikut menjadi rusak. Ala wa yal qalb, dia adalah jantung, dia adalah hati. Saya yakin dan percaya ini yang hadir ini semua hati yang bersih semua. Kalau tak bersih hatinya, tak akan mungkin mau hadir malam ini. Bukan dapat tempat duduk, berdiri di luar sana. Itu yang di luar sana bersih semua hatinya, yang di dalam ini bersih juga. Bapak Wakil Bupati di tengah kesibukannya, jabatannya tinggi, tapi hadir bersama kita malam ini karena bersih hati beliau. Jangan-jangan yang ceramah ini pula sesuai. Kita bersyukur kepada Allah, sampai hari ini orang Jepang belum menemukan alat detektor penyakit hati. Kalau saya mau masuk pesawat, itu lewat pintu detektor logam. Sudah buka ikat pinggang, sudah buka dompet jam tangan, tetap juga berbunyi. Kenapa? Rupanya bawa minyak wangi penutupnya logam. Ada orang yang sudah buka minyak wangi, buka kacamata, berbunyi. Kenapa? Rupanya nutupnya besi. Alhamdulillah. Bayangkan kalau orang Jepang punya detektor logam, macam detektor alat pemeriksa logam di badan, dipasang di pintu Masjid Al-Fatah Minas. Nama pintunya detektor penyakit hati. Pas lewat Ustaz Somad tadi, musuh hati. Bayangkan kalau kita asad tentang kesumat, musuh hati sekali, tumbuh taik lalat satu. Mungkin muka kita ini hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Yang tahu siapa sakit hati hanya diri kita sendiri. Hai Abdul Somad, jangan kau busuk hati, jangan kau iri, jangan kau asad, jangan kau denda. Karena kalau kau asad, semua amal kau hilang. Iyyakum wal hasada. Ingatkan diri jangan kena penyakit asad,
Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan semua perbuatan baik. Sholat kau terbang, sedekah kau melayang, ceramah kau gila, gara-gara penyakit hasad. Itulah mengapa habis subuh dibaca sekali, habis maghrib dibaca sekali. Wa min syarri hasidin. Kenapa iblis keluar dari surga? Karena hasad kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Malaikat-malaikat semua sujud kalian kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud. Illa iblis. Kata iblis, ini anak baru kemarin sore. Iblis beramal 1000 tahun, naik langit 1. 1000 tahun naik langit 2. 1000 tahun naik langit 3. 1000 tahun naik langit 4. 1000 tahun naik langit 5. 1000 tahun naik langit ke-6. 1000 tahun naik langit ke-7. Iblis itu amalnya banyak sekali. Jadi kalau ada orang amalnya banyak tapi hasad, itu berarti tak ada, saya bilang gitu. Iblis keluar dari sorga bukan karena syirik. Iblis tidak pernah syirik. Iblis tak pernah menyembah batu, tak menyembah Lata, tak pernah menyembah Uzza. Iblis tak pernah menduakan Allah. Iblis buat dosa bukan karena digoda setan, karena semua setan anak buah dia semua. Dia GM-nya, General Manager. Iblis keluar dari surga karena hasad kepada Adam. Ada makhluk kemarin sore diciptakan dari tanah, rendah, hina. Kenapa malaikat memuliakan dia? Kenapa mesti bersujud kepada dia? Muncul hasad dengki. Kata Nabi, kalau jantung ini baik, yang lain ikut jadi baik. Pas macam kesehatan manusia. Manusia ini kalau jantungnya sakit, habis semuanya. Makanya kita selalu dikecuikan. Bapak Fulan meninggal karena penyakit serangan jantung. Belum pernah kita dengar kabar kenapa Zano meninggal, kena kurang. Mana ada. Maka jantung dijaga, jangan banyak kolesterol, jangan banyak minum teh manis, jangan banyak minyak, jangan banyak susu kambing, jangan banyak daging kambing. Kenapa? Menjaga jantung, tapi tak banyak yang menjaga hatinya dari hasad, dari dengki. Sama-sama sekolah, sama-sama satu kampus, sama-sama belajar, sama-sama kuliah, sama-sama lulus pegawai, sama-sama kerja di Chevron, sama-sama keluar dari Chevron jadi pegawai Pertamina, tapi rupanya jodoh berbeda. Sakit hati, dendam, kesumat, marah, emosi, muncul hasad dengki. Nikah kawan di hotel, tak sanggup untuk datang mengucapkan barakallahu lakuma. Kalaupun datang bunyinya lain, barakallahu lakuma, barakallahu. Hasad dan dendam. Sama-sama kerja satu kantor, tapi pendapatan berbeda. Yang satu duitnya banyak, mobilnya baru, rumahnya bagus. Muncul hasad, dendam, dengki, marah, emosi. Datang kawan bertanya, itu kawan udah kan? Iya. Kan sama-sama dulu sekolah. Betul. Kenapa mobil dia lebih bagus? Kenapa rumah lebih bagus? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Muncul fitnah, muncul emosi, muncul marah. Besok hari Sabtu, habis hari Sabtu hari Ahad, undangan akikah, undangan walimah, undangan pesta nikah, undangan mengayun anak, undangan pulang dari undangan, berkunang-kunang, sakit kepala. Akhirnya dipanggil dokter puskesmas. Ibu, ada makan daging kambing? Tak ada. Gulai kambing? Tak ada. Sate kambing? Tak ada. Sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Jangan kambing hitamkan kambing, karena kambing tidak pernah bersara. Lalu kenapa darah tinggi ini bisa naik?
Rupanya waktu undangan tadi nampak kawan pas mengambil rendang itu gelangnya besar betul. Itulah yang membuat detak jantung dia tak normal. Ibu itu pun udah tahu tak semua orang hatinya sehat. Pas mau nak, kenapa tak ambil sendok biasa aja? Astaga, tak tahu pak kawan lah. Tadi waktu berangkat dari rumah tenang jantung itu. Begitu nafas gelang kau. Kalau dokter itu bahasanya lembut. Dokter itu lembut bahasanya. Apa kata dia? Ini sebenarnya Ustadz Somad bukan masalah makanan, ini bukan masalah kolesterol, ini bukan masalah gula darah, ini bukan masalah pinya, ini adalah faktor psikologis. Bahasanya yang buat faktor psikologis. Kalau bahasa Ustadz busuk hati. Tak bisa menengok orang dapat nikmat. Nampak Allah orang bagus, ICU. Nampak mobil orang bagus, jantung koroner. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Masalah kita adalah masalah jantung, masalah hati. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan hati. Sebelum sholat, sebelum Islam Mi'raj, dicuci dulu hati. Simbol tazkiyatun nafs. Maka kita pun sebelum sholat, kita bersihkan muka, kita bersihkan tangan, kita bersihkan kepala, kita bersihkan telinga, kita bersihkan kaki. Itu zahirnya. Batinnya bersihkan muka, mata dosa-dosanya, mulut dosa-dosa lidah, kubur-kubur. Bersihkan tangan, keluar dosa dari celah-celah jari kuku tangan. Bersihkan kepala, isi kotak kotor yang selalu membicarakan, memikirkan kekurangan orang lain. Telinga yang selalu mendengarkan yang tak baik. Kaki setelah itu berdoa ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutabak. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Setelah itu barulah waj'alni min ibadikas. Kenapa suara mic ni hilang-hilang timbul? Waj'alni min ibadikas shalihin. Muncul dia bagi. Waj'alni min ibadikas shalihin. Jadi bagaimana caranya menyucikan hati ini Pak Ustaz? Kawan kita dapat nikmat, kita ikut bahagia. Bapak Ibu bahagia tak punya wakil bupati, ustadz, ulama yang berilmu, orang yang bertakwa. Beliaulah yang mengundang saya pertama kali ke Masjid Sahabuddin Siak. Beliaulah yang membawa saya ke Islamic Center Siak. Saya begitu dapat kabar Ustadz Husni Mirza jadi wakil bupati, senangnya saya bukan main. Itu menunjukkan bahwa orang Siak taat kepada Allah, orang baik, memilih orang baik, ditempatkannya di tempat yang baik. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Kita kalau mau menguji orang, cepat kita takbir supaya jangan kena penyakit ain. Ibu kalau dipuji orang, ini anak ibu. Allah Akbar. Ditanya, ini anaknya. Iya, cantik ya. Siapa dulu mama? Itulah yang menyebabkan penyakit ain. Ain itu dari tatapan mata. Maka kita tidak, semuanya kita cepat balikkan kepada Allah. Makanya Isra Mi'raj itu pertama kalimatnya adalah Subhana, Maha Suci Allah. Pelajaran pertama, jatuh, rendah, mati, sakit, bangkrut, terpuruk. Itu tanda berarti kau akan diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Begitu juga mic ini suaranya hilang, nanti akan naik lagi ke atas. Jangan cemas saat suara itu hilang. Nanti ada masanya dia akan naik lagi. Dan ketika kita sedang berada di atas, jangan sombong dan angkuh.
karena ada masanya suara itu akan hilang juga. Nah, lalu kemudian setelah bersih hati, barulah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang membawa itu 3. Yang pertama Jibril, yang kedua Burak, yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi Jibril. Jibril jismun nuraniyun, dia adalah cahaya. Malaikat Jibril itu cahaya. Yang kedua adalah Burak, yakadul barqu yaqtafu absarahu. Burak juga adalah cahaya. Kalau kita menengok ada kilat yang bisa menyambar biji mata, makanya anak kecil jangan dipoto pakai flash. Ada anak baru lahir, foto jangan pakai flash, bisa menyambar penglihatannya. Kita pun kalau terlalu lama menengok matahari, betul Pak Ustaz, betul. Saya selama saya tengok matahari, saya tengok bini saya hitam Pak Ustaz. Itu namanya mata kita bisa disambar oleh cahaya. Begitu juga kalau terlalu lama menengok handphone, itu juga mata kita rusak, ada radiasinya. Makanya dipasang peredup cahaya sehingga nampak hitam semuanya, gelap tidak terang. Ini adalah cahaya. Burak cahaya, malaikat Jibril alaihissalam cahaya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dalam riwayat satu lagi, waj'alni nura. Maka Nabi Muhammad SAW juga adalah cahaya. 3 cahaya melakukan perjalanan. Kalau sudah 3 cahaya melakukan perjalanan, maka kecepatannya adalah Isra Mi'raj. Tidak perlu dibahas oleh profesor fisika, cukup anak SMP kelas 1. Mereka belajar kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. 300.000 km. Tak jadi. Sekali detik 300.000 km. Jika jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, perjalanan cahaya 1 detik 300.000 km. Berapakah waktu yang diperlukan untuk perjalanan Isra? 0,000 sekian, tak sampai 1 detik untuk perjalanan Isra. Belum Mi'raj. Ini mesti dijadikan soal CPNS. Maka yang membuat soal penerimaan pegawai honorer itu orang-orang BKN yang tamat pesantren, yang ngerti agama, sehingga pertanyaannya berkualitas, membuat orang ingat kepada Allah. Setuju? Ini kita ikut tes PNS. Saya ikut tes 2008 bulan November. Bunyi soalnya, Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga warnet di waktu pagi karena sore kuliah. Tony menjaga warnet di waktu petang karena pagi bekerja di tempat lain. Tono dan Tini pernah pacaran dan mereka tidak bisa bekerja sama. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama di warnet? Lama saya menunggu. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Balik ikut tes PNS, yang ditanyanya Tono, Tini, dan Tono. Begitu banyak soal-soal yang membangkitkan keimanan, membangkitkan pengetahuan. Itulah pentingnya memilih pemimpin yang adil, berilmu, beriman, sehingga dia akan menempatkan orang-orang yang baik, yang akan membuatkan soal yang meluluskan orang-orang baik
orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, ditempatkan di tempat yang baik, dia akan memberikan kebaikan untuk umat. Mudah-mudahan kita diberikan wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang baik-baik insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi perjalanan Isra Mi'raj itu masuk akal apa tak masuk akal? Fisika SMP kelas 1 cukup menjawab masalah Isra dan Mi'raj. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak percaya sama Isra Mi'raj itu, nggak masuk akal, berarti waktu Tuhan membagi akal kau absen waktu ini, tak datang. Waktu Tuhan bagi-bagi otak kau tak datang, makanya tak masuk ke otak. Yang tak ada otak makan otak-otak. Kurang akal minum akal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu tanggal 5 September 98 saya sampai di Mesir, berfoto di depan piramid, berfoto di Sungai Nil, berfoto di depan Sphinx. Habis itu fotonya dibawa ke tempat cetak. Setelah dicetak, tunggu besok baru siap. Setelah itu masuk ke amplop, ditulislah, aku sudah berada di Mesir. Ini Sungai Nil, ini Sphinx, ini piramid. Masuk ke kantor pos Ataba. Seminggu baru sampai Pekanbaru. Dibalas dari Pekanbaru ke Mesir, seminggu pula baru sampai. Sempat lupa entah apa cerita dulu. 98. Sekarang adik-adik kelas saya yang ada di Mesir, begitu sampai di Mesir langsung kirim foto, langsung kirim voicemail, langsung video call. Begitu cepatnya dari 98 sekarang 2024. 26 tahun yang lalu perjalanan begitu susah, sekarang begitu mudah. Tapi orang baru bisa memindahkan foto, baru bisa memindahkan surat, WhatsApp, email. Ada yang bisa memindahkan gelas ini ke Palestina dalam waktu sedetik? Belum ada. Ada jin Ifrit yang bisa memindahkan? Tak ada. Belum ada orang bisa memindahkan benda padat. Yang baru bisa dipindahkan foto, yang baru bisa dipindahkan video, tapi untuk memindahkan belum ada. Jadi kalau begitu lebih canggih orang dulu apa orang sekarang? Ini Isra Mi'raj adalah tantangan bagi para fisikawan, ahli fisika, ahli kimia, ahli biologi, ahli matematika. Maka silakan anak bapak hafal Quran, silakan dia hafal hadis, tapi dia juga belajar fisika, kimia, biologi, matematika. Nanti dia akan orang yang akan memecahkan simbol-simbol dalam Al-Quran. Kita di masa lalu, kita akan mati. Yang akan melanjutkan adalah anak-anak muda yang hadir. Ini banyak sekali anak-anak muda nih. Muda. Ada beberapa yang tua. Muda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masyarakat Minas, Masjid Al-Fatah Minas ini sampai hari kiamat akan tetap ramai sholat berjamaah. Kenapa? Karena letaknya strategis pinggir jalan. Berapa banyak orang yang singgah di Masjid Al-Fatah ini tapi tak pernah sholat, cuma numpang kencing aja. Dibuka buku catatannya, singgah, kencing. Singgah, sempatkan berwudu, sholat. Tempat kening saya dan Ustaz Almab tadi menempel di depan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Di antara masjid yang bersaksi adalah Masjid Al-Fatah, memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Silakan mau jadi tentara. Ini anak-anak muda nih kalau udah besar nanti mau jadi apa? Jadi polisi. Mantap. Kira-kira mana yang lebih hebat dakwahnya? Ustadz apa polisi? Ustadz. Yakin? Oke. Sekarang Ustadz ceramah di Masjid Al-Fatah. Jangan main judi, jangan laga ayam, jangan main gaple, jangan main judi online. Berapi-api,
begitu keluar dari Masjid Al-Fatah agak 2 belok main judi orang situ. Tak bisa saya larang, tak bisa saya larang, karena saya tak punya kekuasaan. Tapi anakku, ketika kau jadi polisi, kau tak perlu baca ayat, kau tak perlu tabligh akbar, kau tak perlu khutbah, tak perlu pakai mikrofon. Keluar kau ke sana nampak orang main judi, tinggal kau cabut pistol. Main judi kalian, main. Ada yang mau main, main. Pecahkan ginjal kalian, main. Sekarang ku tanya, mana yang lebih efektif? Ceramah Ustadz Usomad ceramah atau ceramah polisi pakai pistol? Tadi katanya Ustadz, ini sekarang polisi. Cepat kali hati kalian berpaling. Silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi anggota dewan, silakan jadi bupati, wakil bupati, silakan jadi gubernur, silakan jadi presiden. Pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Takbir. Anak mau masuk polisi dilarang, anak mau masuk tentara dilarang. Ketika orang sudah jadi jenderal, baru dia bingung. Saya selalu memotivasi, silakan anak kita jadi dokter spesialis. Dokter kandungan sekarang kurang perempuan, banyak dokter laki-laki. Bagaimana ibu bapak menyerahkan istri ke dokter laki-laki? Maka anak-anak perempuan kita, mudah-mudahan anak-anak perempuan kita jadi SPOG, spesialis obgyn, insyaallah. Obgyn itu maksudnya kandungan, bukan mengurus jin. Nah, sudah 3 yang saya jelaskan. Sekarang penjelasan yang keempat. Minal masjidil haram ilal masjidil. Ini yang keempat, bercerita tentang masjid. Masjid Al-Fatah Minas merupakan salah satu masjid favorit orang yang musafir jalan lintas timur Sumatera. Dari Medan mau ke Palembang, dari Jambi mau ke Aceh, insya Allah tahu Masjid Al-Fatah Minas. Kenapa? Toiletnya bagus, airnya mengalir. Di tempat lain belum lagi masuk ke toilet udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tak tahan piksa, dibuka seminggu tak lalu makan. Tapi di Masjid Al-Fatah Minas, alhamdulillah, keluar dari toilet ada air yang mengalir sehingga tak khawatir terpecik najis kaki. Masjidnya sejuk karena AC-nya. Malam ni agak kurang sejuk sikit. AC-nya cobalah tengok, kipasnya semua bagus, letaknya strategis, pinggir jalan, parkirnya luas. Maka saya mau setelah pengajian ini berbondong-bondonglah jamaah ini mewakafkan tanahnya yang ada di pinggir jalan untuk pembangunan masjid dan rest area, insyaallah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Alam Dinar. Waalaikumsalam. Saya yang dengar ceramah Ustaz Somad di Minas malam tadi, terbuka hati saya. Itu tanah saya yang pinggir jalan tuh mau saya wakafkan, Pak. Tanah yang ada di pinggir jalan itu saya wakaf. Tanah siapa Pak Haji? Entah tanah siapa, tak tahu. Macam mana mewakafkan tanah tak tahu tanah siapa? Kita mewakafkan tanah kita. Saya sama Ustaz Al-Nob ini udah sering kena PHP. Dibukakan orang peta. Peta. Mana Ustaz mau tanah? Ambil. Wah, kita pun terkejut. Kita pilih lah, ini kami mau. Begitu dibawa ke BPN, bermasalah BPN. Pak Haji, tanah yang kemarin itu bermasalah Pak Haji. Udah kami cek ke BPN tumpang tindih, suratnya banyak kali. Karena bermasalah, itulah maka gua wakafkan Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama membangun kota Pekanbaru, Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Yang pertama dibangunnya adalah masjid. Masjid apa namanya? Masjid Alam. Diambil dari namanya Alam Shah. Shah artinya raja, alam artinya semesta. Alam Shah, raja alam semesta. Maka di Masjid Alam
Sekarang orang tak tahu Masjid Alam. Kau masjid mana? Masjid Pasar Bawah beli keramik. Masjid Senaplan. Pekanbaru, kota yang dibangun awalnya adalah masjid. Pergi kita ke Medan, Sumatera Utara. Ikon kota Medan adalah Masjid Raya Al-Masud, 1 juta sak semen. Di seberangnya ada Istana Maimun, masjid lebih besar daripada istana. Kenapa? Karena sultan-sultan Melayu membangun masjid. Naik ke atas Langkat, Masjid Aziziyah, sebelum simpang masuk ke Besilam, masjid tegak berdiri. Begitu juga dengan Siak Sri Indrapura, samping Sungai Siak, Masjid Sa'abuddin. Sultan-sultan ingin kerajaannya boleh hilang, kekuasaannya boleh sirna, tapi masjid tidak pernah hilang. Sampai hari kiamat tetap mengalir. Mudah-mudahan kita sebelum mati sempat membangun masjid, insya Allah. Bangun masjid. Di samping masjidnya buat TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain isi kepalanya. Saya macam-macam ketemu orang. Ustaz Somad, ya Pak Haji, doakan saya panjang umur. Untuk apa Pak? Supaya saya selesai program saya Pak Ustaz. Apa program Pak? Program saya membangun 99 masjid. Selesai 99 masjid nih, habis itu mau mati-matilah Pak Ustaz. Jumpa lagi Bapak, satu lagi, umurnya 85 tahun. Berapa umur Pak Haji? 85 Pak Ustaz. Apa resep Bapak panjang umur? Saya setiap berdoa sama Allah, ya Allah, matikan aku setelah masjid ini selesai. Dan masjid itu tak pernah saya selesaikan Pak Ustaz. Masih hidup orangnya. Kalau mau nanti saya jumpakan. Dia setiap bangun masjid dibangunnya 2. Bangun satu masjid, asal selesai masjid ini, bangun satu lagi tak selesai. Asal selesai masjid ini, bangun satu lagi. Begitulah dia terus berdoa. Ya Allah, matikan aku setelah masjid ini selesai. Tak mati-mati. Kalau ibu mau coba, silakan. Resepnya sudah manjur, mujarrab. Mujarrab diambil kata jarraba yujarribu. Mujarrab artinya sudah pernah dicoba orang dan ternyata manjur. Sodako menolak bala, sodako menambah umur, sodako mendatangkan rezeki, sodako memancing keberkahan. Sodako yang paling hebat adalah membangun masjid. Bangunan pertama di atas muka bumi ini masjid. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Bangunan yang kedua, Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sana, 40 tahun. Kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita orang yang cinta masjid dan memperhatikan masjid, insyaallah. 4 sudah kita bahas. Pembahasan terakhir yang kelima, bahwa Isra Mi'raj itu intinya, puncaknya adalah sholat, bukan sholat. Sholat puncaknya. Suami yang dicari oleh perempuan, suami yang sholat. Kalau selama ini ibu nikah, anak sudah 3, laki tak sembahyang, berarti selama ini ibu tidur sama genderuwo. Bapak mencari bini, bini yang sholat. Kalau selama ini punya bini tak sholat, berarti sudah serumah sama Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Kalau nikah Sundel Bolong sama genderuwo, lahirlah anak tuyul. Kenapa anak-anak ini datang ke masjid? Karena bapaknya soleh, ibunya solihah. Dibawa anaknya datang, penuh masjid melimpah ruah, sampai ke teras, sampai ke tangga, semuanya. Terkejut saya tadi. Saya sangka tadi ada acara apa ramai-ramai, padahal pengajian kita biasa. Rupanya ini adalah pengajian. Kalau satu masjid saja berkumpul sikit, berkumpullah masjid-masjid surau musola seminas, akhirnya berkumpul kita bersama dan punya program-program unggulan-unggulan.
Alhamdulillah. Masjid kami Pak Ustadz masih sepi kosong. Gimana cara meramaikannya Pak Ustadz? Saya pernah ke Natuna. Dari Batam naik pesawat 1 jam. Sampai di sana ada masjid. Dibuatnya baleho di depan. Berita kehilangan. Jamaah sudah hilang sejak Ramadan. Oh, bagus juga idenya ini. Ada lagi kawan saya di Rokan Hulu. Dia pengurus masjid. Bagaimana supaya orang ke masjid? Setiap minggu dikirim surat undangan. Undangan sholat berjamaah. Di bawah tulis, kalau tak datang, jenazah tidak diurus. Jadi memang kita perlu agak tegas sedikit. Alhamdulillah, di Minas itu tidak perlu pakai berita kehilangan, tak perlu pakai undangan, jamaahnya istiqomah sholat berjamaah. Mudah-mudahan anak-anak kita sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, sampai kepada anak cucuku hingga hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal. Itulah 5 poin yang saya sampaikan. Bisa diingat? Kalau bisa ingat alhamdulillah, kalau tak ingat bisa diputar ulang di channel Tabung Wakaf Official. Subscribe, like, share, and comment. Semua hasil dari YouTube Tabung Wakaf ini, itu hasilnya masuk ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pondok pesantrennya silakan datang dari Minas sampai ke Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung lagi, belok ke kanan arah TPU Kopit. Sebelum sampai ke TPU, singgahlah ke YTWU. Kalau sudah di TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Jadi mumpung Bapak Ibu masih hidup, masih sehat, semua ustadz-ustadz sudah kami bawa ke YTWU. Ustadz Buya Yahya datang ke YTWU. Ustadz Taki Malik kami bawa ke YTWU. Ustadz Hanan At-Taki kami bawa ke YTWU. Saudara kita yang tak Islam pun kami bawa ke YTWU. Ustadz Daniel Mananta kami bawa ke YTWU. Semua yang datang ke pesantren Nurul Azhar YTWU itu, begitu menengok pagarnya, menengok asramanya, menengok gedungnya, macam menengok kucing Anggora. Dari mana ini datang? Tanahnya tanah wakaf, asramanya wakaf, rumah gurunya wakaf, dan santrinya 1 tahun 25 orang gratis. Ini masuk tahun yang keempat. 25, 25, 25, 25. Berarti sudah 100 orang penghafal Quran gratis. Insya Allah dari YTWU Nurul Azhar, inilah akan menjadi sumbernya para penghafal Quran di Riau insya Allah. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 jam saya menyampaikan. Dari saya mulai jam 9 kurang 10, sekarang jam 10 kurang 10. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tak ada pertanyaan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa ala hadhihi an-niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.
La tada' lana fi maqamina hadha fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafarta. Pulang kami dari majlis ta'lim peringatan Isra Mi'raj ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridat illa syafaita. Semua yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Bil khusus saudara kami, ananda kami Abrar Taufikur Rahman Adha yang sedang kau uji dengan penyakit kanker testis, mudah-mudahan berikan kebaikan, kemudahan, kesehatan, kekuatan zahir dan batin ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, lapangkan, jauhkan daripada azab ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan keturunan anak-anak soleh-solehah penghafal Quran. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh-solehah. Wala mumta'inan illa najahta. Yang sedang ikut ujian, luluskan dengan nilai yang terbaik ya Allah. Wala musafirat illa wasalta. Yang musafir, sampaikan ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala hajatan min awaijid dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikanlah dengan sebaik-baiknya ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. La tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana malam ini kami engkau kumpulkan di Masjid Al-Fatah Minas, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.